Merdeka Belajar merupakan program kebijakan baru Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, tentunya Nadiem Makarim, memiliki konsep menciptakan suasana belajar. Tentu di sini adalah bahagia, kemudian dan tanpa dibebani dengan pencapaian skor ya, artinya atau nilai-nilai tertentu. Nah, alasan kebijakan ini muncul tentunya dari persoalan PISA pada dalam muncul penelitian ya tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada siswa Indonesia hanya menduduki posisi ke-6 dari bawah. Untuk bidang matematika, literasi Indonesia menduduki posisi 74 dan 70 negara. Jadi prioritas Merdeka Belajar adalah yang pertama adalah program KIP, kemudian digitalisasi sekolah. Tentunya ini harus dilakukan secara pemerataan ya, baik itu dari kampung marginal maupun di daerah urban atau perkotaan. Kemudian adalah bagaimana prestasi atau penguatan karakter ini menjadi titik penting dalam melakukan kampus merdeka atau Indonesia Belajar. Kemudian guru penggerak, kemudian kurikulum baru. Kemudian bagaimana kurikulum itu selalu dinamis sifatnya. Kemudian revitalisasi pendidikan vokasi, tentunya ini harus mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam sebuah gagasan-gagasan pendidikan. Kemudian kampus merdeka tentunya menjadi kampus unggulan yang tentunya nantinya akan menjadi manusia-manusia yang siap secara internal maupun eksternal berhadapan dengan dunia global atau persaingan. Kemudian bagaimana pemajuan kebudayaan dan bahasa ini juga menjadi titik sentral dalam kebijakan pada konteks prioritas Indonesia Merdeka Belajar. Baik teman-teman, dalam hal ini, dalam materi ini saya mencoba untuk memberikan evaluasi terhadap kebijakan yang ada dilakukan oleh Bapak Nadiem Makarim ini, bahwa bagaimana sesungguhnya Kemendikbudristek harus melakukan secara terus-menerus melakukan gebrakan evaluasi dan inovasi terhadap peningkatan standar mutu dan sarana prasarana pendidikan baik di lokal, nasional, dan internasional yang dapat menunjang kesuksesan Indonesia Merdeka Belajar. Yang kedua adalah evaluasi saya adalah bagaimana kebijakan pendidikan secara berkala melakukan keterlibatan aktif masyarakat dalam memonitoring dan evaluasi terhadap proses aktivitas pendidikan. Selanjutnya adalah sekolah berbasis digitalisasi atau teknologi menjadi kendala untuk tentunya daerah-daerah tertinggal atau kampung-kampung marginal yang mengalami kesulitan dalam akses internet. Kemudian kebijakan literasi ini sangat lemah, terkhusus kampung-kampung marginal. Tentunya dalam kebijakan literasi ini harus digaungkan, artinya ini harus bekerja sama dengan stakeholder pemerintah atau pemimpin-pemimpin di tempat. Dalam hal ini saya sebagai penulis tentunya selain memberikan evaluasi, tentu saya juga memberikan rekomendasi beberapa catatan kebijakan pendidikan, yaitu yang pertama adalah kebijakan dalam mengatasi manajemen sumber daya manusia. Ini merupakan menjadi langkah yang sangat terpenting dalam kebijakan dunia pendidikan hari ini. Kemudian adalah bagaimana daerah marginal ini harus disoroti dengan baik, dan daerah ekstrim kantong miskin, kemiskinan yang mendapatkan prioritas akses digitalisasi, upaya mencapai sekolah berbasis teknologi dan mendunia tentunya. Kemudian rekomendasi tentu dalam arti tentu banyak sekolah-sekolah yang memang sangat sulit akses jangkauan ini, tentunya tidak hanya dalam konteks ini ada akses internet, ini merupakan sangat penting ya dalam bagaimana akselerasi yang bisa ditangkap dengan cepat oleh bagaimana kampung marginal yang juga mempunyai hak mendapatkan haknya untuk bagaimana menciptakan generasi yang maju. Kemudian kebijakan literasi menjadi rekomendasi penting
penting, dan bagaimana ini mampu menggaungkan dalam konteks keseluruhan Indonesia. Berbicara kementerian, tentunya ini berskala nasional. Kita gaungkan Indonesia Merdeka Belajar, yaitu kebijakan literasi. Artinya banyak hal kebijakan literasi ini baik di wilayah urban dan kampung-kampung kecil. Ya. Di sini tentunya berbicara mengenai bagaimana tokoh pendidikan Paulo Freire mengatakan bahwa sesungguhnya kampus merdeka itu, beliau sudah mencanangkan bahwa pendidikan yang membunuh karakter, pendidikan yang tidak memerdekakan merupakan jauh dari kata humanisme. Maka pendidikan yang dihadirkan hari ini adalah bagaimana sebenarnya pendidikan demokratis yang dibangun, bagaimana untuk mengasah para pemimpin masa depan, tentunya pemimpin cendekia, bahwa hadirnya dengan adanya Indonesia Merdeka Belajar tentunya menjadi tantangan baru, menjadi revolusi baru, sebuah kebijakan yang harus diapresiasi, bagaimana yang harus dilakukan, bahwa kemerdekaan mahasiswa itu bisa menentukan pendidikan bukan hanya di dalam kampus namun di dalam industri, yaitu dalam mengerjakan proyek wirausaha, kemudian dalam mengajar di desa, membangun proyek di desa, dan penelitian. Tentu ini memiliki asumsi yang harus kita lakukan. Kemudian peserta didik akan lebih berdiskusi dengan guru dan dosen, tidak hanya mendengar penjelasan, lebih membentuk pada karakter peserta didik itu sendiri, yaitu bagaimana peserta didik yang beradab, sopan, berkompetensi, tidak hanya mengandalkan peringkat namun ranking kecerdasan anak memiliki kecerdasan yang berbeda di bidangnya. Artinya ini terbentuknya pelajar yang siap kerja,